أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Namun nampaknya tidak seluruh kaum muslimin bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersama-sama di lapangan ataupun di masjid. Oleh karena itu, dalam situasi ancaman penyebaran wabah virus COVID-19, maka kita memerlukan panduan bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri untuk tahun ini. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya sholat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah. Boleh dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, dan boleh juga dilakukan secara berjamaah. Jika sholat Idul Fitri ini dilakukan sendiri-sendiri, maka dia cukup untuk mengerjakan sholat tanpa perlu adanya khutbah. Namun jika sholat Idul Fitri ini dilakukan secara berjamaah, misalnya dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah, atau di lingkungan RT, RW, bahkan di sebuah masjid, aula, atau di lapangan, maka disiapkan adanya khutbah Id sebagai penyempurna daripada sholat Idul Fitri, agar berkumpulnya orang yang banyak ini ada manfaat ilmu yang bisa diambil bersama-sama. Untuk teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan pada waktu duha. Ya, saat ini di Indonesia kira-kira mulai jam 6 pagi dan maksimal kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu duhur. Jadi sebelum matahari tepat berada di atas ubun-ubun kita. Nah, ada beberapa kesunahan yang perlu kita lakukan sebelum kita mengerjakan sholat Id. Yang pertama adalah kita mandi. Ini mandi kita lakukan di pagi hari setelah masuk waktu fajar. Kemudian yang kedua, kita mengenakan pakaian yang baik, suci, tidak harus baru. Nah, kalaupun kita punya, dianjurkan memakai wewangian. Yang ketiga, dianjurkan kita untuk bersantap sarapan terlebih dahulu, meskipun hanya dengan segelas air putih, beberapa butir kurma, atau beberapa potong biskuit atau kue kecil. Nah, selanjutnya sholat Idul Fitri ini kita kerjakan tanpa ada adzan maupun iqamah. Dan jika sholat Idul Fitri ini dilaksanakan secara berjamaah, maka cukup salah seorang dari yang hadir di situ menyerukan as-sholatu jami'ah. Ini sebagai komando agar orang-orang yang hadir ini segera berdiri, menata sajadah, menata barisan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Nah, adapun langkah kita mengerjakan sholat Idul Fitri, ini perlu juga kita ketahui karena biasanya kita makmum di masjid, wes pokoknya gandul sama imam. Nah, sekarang bagaimana ketika kemudian kita harus menjadi imam di keluarga kita atau mungkin di lingkungan pertetanggaan kita? Nah, maka kemudian ya teknisnya kita sebagai imam hendaknya
berniat ya, sebagaimana kita juga sebagai makmum berniat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Niat yang umum boleh dilafazkan tetapi tidak kelas ya, dengan sholli sunnatan lil Idul Fitri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Kalau dia kebetulan menjadi imam, maka kemudian usolli sunnatan lil Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Nah, kalau menjadi makmum tinggal kemudian disisipkan ya, usolli sunnatan lil Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, kemudian mengangkat kedua tangan bertakbiratul ihram, yang kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Lalu setelah itu ya, pada rakaat pertama ini dia mengucapkan takbir 7 kali dengan mengangkat kedua tangan, dan di sela-sela takbir ini dianjurkan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah itu kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-A'la atau Sabihis, atau kalau tidak hafal maka dengan surah-surah pendek lainnya pun juga boleh. Kemudian dilanjutkan dengan ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan kemudian sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud sebagaimana biasa. Nah, di rakaat kedua maka kemudian setelah dia berdiri dari sujud yang kedua ini tadi, maka kemudian dia bertakbir lagi dengan mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Dan di sela-sela antara takbir ini membaca zikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan setelah 5 kali takbir ini selesai, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ghasyiyah. Jika tidak hafal maka boleh dengan bacaan surat-surat pendek lainnya yang dihafalkannya. Kemudian ruku', i'tidal, bangkit dari ruku', kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, lalu kemudian duduk untuk tahiyat akhir, membaca doa tasyahud akhir, dan kemudian salam. Selesailah rangkaian pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama keluarga ataupun sendiri-sendiri di rumah. Jika kita sholat Idul Fitri tadi secara berjamaah bersama keluarga atau orang banyak, maka dianjurkan salah satu dari yang hadir ini tadi untuk kemudian berdiri membacakan khutbah ya, dengan teks khutbah yang singkat kurang lebih 7 menit ya, agar kita tidak terlalu lama berada dalam kumpulan. Yang penting kita mendapatkan tausiah atau nasihat ya, untuk sebagai bekal keilmuan kita. Dan yang penting lagi adalah kita bersama-sama ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipandu atau dipimpin tadi oleh sang khatib atau orang yang bertindak sebagai khatib Idul Fitri ini tadi. Demikian secara ringkas bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri dalam kondisi masih menyebarnya pandemi virus COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan saum kita, zakat kita, tadarus kita, sedekah kita, serta mengampuni kita keluar dari Idul Fitri, keluar dari Ramadan, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah. Dan doa yang kita panjatkan berharap mohon kepada Allah diangkat wabah
virus COVID-19 ini dari muka bumi, sehingga kita bisa kembali menjalani kehidupan kita secara normal sebagaimana hari-hari biasa sebelumnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.